Apa kabar Bapak Ibu? Kita kembali bertemu dalam sapaan firman GKI Mupasan. Pagi ini kita akan bersama belajar kembali tentang kasih yang hari Senin lalu kita sudah belajar tentang kasih itu sabar. Hari ini kita akan belajar tentang kasih yang kedua di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu murah hati. Menarik sekali apa yang kita temukan di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam surat Korintus ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu murah hati. Konteks dari situasi surat 1 Korintus di pasal 13 ini adalah situasi di mana orang-orang Korintus sedang punya persoalan dengan bahasa roh yang terjadi di dalam kehidupan jemaat. Kalau kita perhatikan mulai dari pasal 12, 13, dan 14, Rasul Paulus bicara secara spesifik tentang bahasa roh. Dan itu menjadi persoalan yang sangat penting yang disinggung oleh Rasul Paulus, dan nampaknya fenomena bahasa roh dalam jemaat Korintus ini menjadi sebuah kegelisahan Rasul Paulus. Karena karunia ini nampaknya di jemaat Korintus menjadi sesuatu yang ditonjolkan. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa bahasa roh bukanlah hal yang kemudian harus ditonjolkan. Tetapi yang harus ditonjolkan dan dihidupi di dalam iman kekristenan adalah kasih. Karena kasih adalah sesuatu yang menjadi hal utama di dalam kehidupan kekristenan, bahkan kasih itu menjadi sesuatu yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita perlu belajar tentang kemurahan hati. Apa itu kasih yang murah hati? Dikatakan oleh Origenes, ia menguraikan tentang kemurahan hati itu dengan penjelasan tentang berbaik hati kepada semua orang. Sedangkan Jerome berbicara mengenai kemurahan hati dengan menyebutnya keramahan kasih. Begitu banyak orang Kristen yang sangat saleh tetapi tidak ramah. Begitu banyak orang Kristen yang saleh tetapi tidak murah hati. Sebagai contoh di dalam sejarah, yaitu Raja Philip yang kedua, Raja Spanyol, dikatakan bahwa tidak banyak orang sesaleh Raja Spanyol, Raja Philip kedua. Namun kita perlu tahu di dalam sejarah, dialah yang pertama kali menerapkan hukuman mati di Spanyol. Dan tidak hanya itu, dia banyak ditentang oleh orang-orang di zamannya ketika menerapkan hukuman mati. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghabisi semua orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai oposisi. Padahal Bapak Ibu, di dalam kehidupan kekristenan Raja Spanyol Philip II adalah seorang yang melayani Allah dengan luar biasa. Tetapi dialah yang menghabisi, membunuh orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai oposisi pada masa pemerintahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kasih merupakan hal yang utama dan muncul di dalam kemurahan hati.
Di dalam sejarah yang lain, saya ingin menyampaikan tentang sejarah pada zaman Kaisar Kaisar Hadrianus yang hidup tahun 76 sampai 138. Seorang bernama Aristides melaporkan kepada Kaisar Hadrianus dan menuliskan tentang kekristenan di dalam laporan kepada Kaisar. Dikatakan begini oleh Aristides kepada Kaisar Hadrianus tentang kehidupan orang percaya, orang Kristen. Mereka saling mengasihi, mereka tidak lalai membantu janda-janda, mereka menolong anak-anak yatim dari orang-orang yang menyakiti mereka. Kalau mereka memiliki sesuatu, mereka memberi dengan sukarela kepada orang yang tak berpunya. Kalau mereka melihat orang asing, mereka mengajaknya singgah ke rumah dan menerimanya dengan gembira. Seolah-olah orang itu adalah saudara mereka sendiri. Mereka tidak menganggap mereka saudara dalam pengertian yang lazim, melainkan saudara di dalam Tuhan. Menarik sekali, sebuah catatan sejarah yang merupakan laporan dari Aristides kepada Kaisar Hadrianus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dari laporan sejarah ini bahwa di dalam kehidupan kekristenan mula-mula, kemurahan hati itu menjadi satu potret yang luar biasa, yang tidak mungkin dipungkiri di dalam sejarah kehidupan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Tuhan Yesus Kristus rindu gereja menjadi komunitas yang penuh kasih. Baik kasih di antara sesama anggota maupun kasih kepada banyak orang secara luas. Hal itu akan terjadi bila masing-masing anggota tubuh Kristus berinisiatif untuk saling melayani, bukan menuntut dilayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga perlu belajar untuk menghadirkan kekristenan kita di dalam kasih yang murah hati. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Gereja terbentuk dari saudara-saudara seiman yang saling memperhatikan dan memberi hidup. Kita bersama di masa pandemi dipanggil untuk menghidupi kemurahan hati. Dan kita bersama berjuang untuk menghadirkan pelayanan terus-menerus bagi banyak orang di sekeliling kita dalam kemurahan hati. Amin.